Pasti pernah dengar, "Selamat ya, sudah wisuda," saat kita nyemplung ke dunia perkuliahan. Momen yang satu ini sering banget jadi puncak harapan dan ketegangan bagi mahasiswa. Tapi, pernahkah kita mikir kenapa ada tradisi wisuda ini? Kenapa semua harus berdandan formal, pakai toga, dan berpose dengan toga itu? Seolah-olah semua orang harus terjebak dalam drama ini. Sementara, di balik layar, ada cerita yang jauh lebih dalam menunggu untuk diungkap. Disinilah kita akan menggali. Tradisi wisuda, yang di luar tampaknya seru dan megah, ternyata punya aspek-aspek yang jarang dibahas. Apa makna sebenarnya dari toga dan topi yang kita pakai? Kenapa harus lewat prosesi yang tampaknya ribet ini? Mari kita lihat lebih dekat ke sejarah dan asal-usul di balik tradisi ini serta beberapa fakta menarik yang mungkin belum kita ketahui. Siapa tahu, setelah nonton ini, kita bisa melihat momen wisuda dengan cara yang berbeda. Chapter 1, Asal Mula Upacara Wisuda. Mari kita mulai dari awal. Tradisi wisuda sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno, terutama di kalangan universitas di Eropa abad pertengahan. Jadi, Anda kira hanya kita yang ribet dengan toga dan sambil berpose? Aslinya, upacara ini diadakan untuk mengakui pencapaian intelektual. Toga yang dikenakan bukan hanya sekedar fashion, tapi simbol dari pengetahuan yang didapat. Kita perlu tahu, budaya ini lahir dari sebuah kebutuhan untuk menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai tingkat pendidikan tertentu. Dulu, saat mahasiswa pertama kali meraih gelar, mereka dibutuhkan untuk mengenakan jubah panjang dan topi, sebagai tanda bahwa mereka telah mendapatkan hak untuk mengajar. Bayangkan saja, kalau sekarang momen ini hanya jadi ajang bergaya di Instagram. Apa yang kita anggap sudah biasa, dulunya adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Lebih dalam lagi, ini mengingatkan kita pada tanggung jawab yang datang bersamaan dengan pengetahuan itu. Dari sekedar upacara, harusnya kita bisa menyadari bahwa wisuda adalah langkah awal untuk melangkah ke dunia yang penuh tantangan. Chapter 2, Makna serta simbol dalam toga. Selanjutnya, mari bahas toga itu sendiri. Anda mungkin mikir, apa susahnya pakai toga? Tapi lihat lebih dekat, pakaian ini kaya akan simbolisme. Setiap detailnya bercerita. Toga warna hitam, misalnya, menjadi simbol keseriusan dan formalitas, sedangkan warna lain, seperti merah atau biru, menyiratkan jurusan atau tingkat akademis. Satu kesalahan kecil dalam pemilihan toga bisa jadi celah untuk dibully di kalangan alumni. Tidak hanya itu, topi bermahkota yang kita kenakan juga punya makna dalam. Biasanya, saat prosesi, ada momen di mana kita melempar topi ke udara. Apa itu cuma untuk foto? Tentu tidak. Itu melambangkan kebebasan dan keberhasilan. Sederhana, tapi sangat berarti. Ironisnya, kita seringkali tidak menyadari arti dari hal-hal ini di momen bahagia tersebut. Kita terlalu fokus pada selamat dan kesenangan, sehingga melewatkan pesan mendalam yang disampaikan melalui tradisi ini. Chapter 3, Tradisi dari seluruh dunia. Wisuda tidak hanya mirip di Indonesia. Mari kita lihat ke berbagai negara. Di Jepang, misalnya, ada tradisi unik yang disebut Sotsugyōshiki, di mana lulusan mengenakan kimono untuk merayakan momen tersebut. Anda mungkin berpikir, kok bisa beda ya? Ternyata, setiap budaya punya cara tersendiri untuk mengekspresikan pencapaian. Di Tiongkok, wisuda dirayakan dalam bentuk seremonial yang disebut Jing-el, di mana mereka melakukan penghormatan kepada orang tua dan guru. Ini bukan sekedar akui pencapaian, tapi juga menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang telah berjasa dalam pendidikan. Sayangnya, kita seringkali lupa untuk menghargai orang-orang yang mendukung perjalanan kita. Sementara,
Di negara-negara barat, wisuda seringkali diikuti oleh pesta yang meriah, seolah ini menjadi akhir dari segalanya. Anehnya, semua tradisi ini membentuk pandangan kita tentang wisuda dan sabar dalam prosesnya. Chapter 4, Kendala serta perayaan yang menghiasi wisuda. Mari kita bahas kenyataan yang seringkali kita alami. Sebelum wisuda, banyak yang mengalami tekanan luar biasa. Tahu kan, saat harus menyelesaikan tugas akhir, sambil harus mempersiapkan segala sesuatu untuk upacara, kadang terasa seperti kita bukan lagi mahasiswa, tetapi budak dari sistem. Nah, disinilah datangnya masalah. Di balik semua kemeriahan, ada perjuangan yang tak terucap. Belum lagi, komunikasi yang seringkali justru memicu ketidakpastian dan stres. Setelah semua itu terlewati, momen wisuda seakan jadi pelarian untuk merayakan kebebasan. Namun, di balik itu, perayaan seringkali juga disertai ekspektasi tinggi dari keluarga. Cari jalan keluar dari segenap harapan, bukan berarti kita tidak menghargai perjalanan tersebut. Disinilah seharusnya kita kembali ingat, momen ini bukan hanya tentang merayakan diri sendiri, tapi juga tentang perjalanan yang telah kita lalui dan orang-orang yang menemani kita. Chapter 5, Refleksi Pasca Wisuda. Ketika semua sudah berlalu, apa yang sebenarnya terjadi setelah wisuda? Banyak dari kita merasa bingung. Dari jaminan pekerjaan hingga harapan selanjutnya. Apakah semua ini hanya sekedar formalitas? Disinilah kita mulai merenung. Kenapa kita harus melalui semua itu? Apa arti dari setiap momen yang sudah kita lalui? Penting bagi kita untuk memahami proses ini. Dari awal, wisuda seharusnya menjadi langkah menuju masa depan, bukan akhir dari jalur pendidikan. Wisuda adalah titik awal, bukan sebuah penutup. Jika kita tidak bisa melihatnya dari sudut pandang tersebut, bisa-bisa kita kehilangan makna dari perjalanan belajar hingga saat ini. Ingat, setiap akhir adalah awal yang baru. Mari kita bawa pengalaman dan pengetahuan yang telah kita dapat untuk menghadapi tantangan baru di depan kita. Jangan lewatkan video menarik lainnya di Memoria. Karena setiap hal punya asal.